Guys, kita ketemu di bagian kedua, yaitu cara bisnis online unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal. Di bagian kedua kali ini kita akan bahas strategi nomor 2 dari 3 strategi agar bisnis online unggul, mudah dijalankan, dan cepat goal. Yaitu pastikan produk ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat. Nah, termasuk di dalam hal ini kita akan membahas pentingnya memahami buyer's journey dan bagaimana menangani konsumen pintar di zaman online terkini. Memastikan bahwa produk ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat, ini merupakan langkah strategi yang penting, guys. Sebuah produk dalam bisnis harus bisa menjangkau konsumen yang tepat atau pembeli yang tepat. Jadi kalau di online itu bukan hanya kita bisa menjangkau audiens atau traffic yang masuk ke website atau ke sosial media kita saja. Jadi bukan audiens atau traffic saja atau konsumen secara umum, tidak seperti itu. Tapi tentu saja adalah bisa menjangkau konsumen yang tepat. Dan di antara itu cukup banyak konsumen yang tepat atau pembeli yang tepat itu ada di antara traffic itu. Nah, kita akan lihat untuk memeriksa apakah kita itu bisnis yang bisa ditemukan oleh konsumen yang tepat atau dipercaya dengan cepat. Kita bisa lihat dari bisnis kita ini ada di level mana. Jadi kalau saya mengkategorikan itu ada dua level, yaitu level mencari-cari konsumen dan level kedua yaitu level ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat. Nah, mari kita lihat, kita kita evaluasi bisnis kita itu ada di level yang mana. Nah, kalau level kita masih mencari-cari konsumen, sebagai salah satu contohnya adalah atau cirinya adalah kalau kita dalam bisnis atau penjualan produk itu masih berorientasi kepada apa yang dikatakan sering dengan istilah jualan. Tapi bukan kepada solusi ya. Bukan kepada solusi apa yang sebaiknya target konsumen kita itu butuhkan. Nah, ciri mencari-cari konsumen itu lebih condong untuk memaksakan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Artinya, produk ini diproduksi saja apa adanya gitu ya. Ya, apakah itu produk ini sebetulnya juga sudah banyak ditemui di pasaran dan lain sebagainya, tanpa memikirkan dibalik dari produk ini kira-kira solusi apa yang penting, solusi apa yang bisa membedakan dengan produk-produk yang lain, itu nggak terlalu dipikirkan. Yang penting terlihat bahwa sudah ada produk, baru dicari-cari cocoknya dengan kebutuhan atau keinginan konsumen itu seperti apa, dicocok-cocokin gitu guys. Terus kemudian bahkan dianggap sesuai solusi padahal mungkin apa yang ada dari produk itu baru berupa fitur atau kegunaan tertentu yang dimaksudkan gitu. Nah, ini level mencari-cari konsumen. Atau level mencari-cari konsumen itu adalah kita punya produk pengen segera ditawar-tawarkan. Cepet, secara langsung, secara hard selling, ini produk jual gitu ya. Jadi tidak memikirkan, tidak mencoba menyiapkan kira-kira kalau kita ini akan menjual produk itu apa kira-kira yang penting untuk kita pahami, pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri. Mungkin itu tidak terlalu diperhatikan. Sebagai salah satu contoh, mengapa pada akhirnya orang harus membeli produk kita atau produk ini dan membeli produk ini dari tempat saya misalnya, apa alasan? Terus kemudian mengapa dan bagaimana orang bisa mempercayai atau meyakini produk saya? Bagaimana proses pendekatan yang tepat supaya bisa dijangkau, dipahami oleh konsumen?
apa yang seharusnya saya komunikasikan dan bagaimana mengkomunikasikan produk, dan lain-lain, sesuai dengan perilaku konsumen zaman online saat ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya sudah kita tanyakan kepada diri sendiri sebelum sebuah produk ditawar-tawarkan kepada konsumen. Dengan adanya perilaku konsumen saat ini yang mereka adalah orang pintar, teredukasi dan dapat informasi yang bagus dari online, banyak sekali dia dapatkan pengetahuan dan informasi, istilahnya pelanggan atau prospek atau konsumen yang tercerahkan. Itu mereka yang mereka nggak butuh ditawar-tawari karena banyak hal yang mereka bisa mengetahui solusi atau produk dengan sendirinya melalui online. Nah, saya tambahkan lagi bahwa level mencari-cari konsumen itu adalah level yang segera pengen menawar-nawarkan produk yang contoh ekstrimnya adalah kalau Anda sering dikasih apa SMS blast atau WA blast atau Anda dikirimin ditelepon secara langsung direct yang kadang-kadang kita tidak memerlukan produk itu kemudian ditelepon-telepon dan lain sebagainya, dan ini akan mengganggu. Nah, level-level mencari-cari konsumen itu ya seperti ini. Nah, kira-kira kalau saya kasih istilah ya. Nah, berikutnya adalah level ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat. Nah, mengapa konsumen yang tepat atau ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat itu menjadi penting sekali saat ini? Why? Mengapa? Ingat guys, seperti yang tadi sedikit saya kemukakan, konsumen sekarang itu pintar guys. Karena dia sangat mudah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Mereka ini adalah konsumen-konsumen yang tercerahkan. Karena pintar, tercerahkan, gampang sekali mendapatkan informasi, maka karakter konsumen sekarang ini adalah karakter yang sangat percaya diri gitu loh. Mereka nggak bisa dibodoh-bodohin, nggak bisa sulit sekali untuk ditipu karena sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang tercerahkan. Sehingga nggak akan gampang atau tidak akan mudah percaya terhadap produk atau sebuah layanan gitu loh. Karena mereka apa? Mereka dibekali dengan pengetahuan atau akses pengetahuan yang mudah atau cukup. Terus kemudian konsumen seperti ini nyaris tidak perlu atau tidak mau diprospek guys. Loh ya kan? Sekarang buat apa saya diprospek gitu loh? Wong saya dapat informasi atau info dan lain sebagainya bisa bisa saya cari sendiri atau kita bisa mencari sendiri informasi tentang apapun. Bahkan informasi-informasi itu sifatnya sudah on demand guys. On demand itu artinya kita terfikir pengen mendapatkan informasi, pengen mendapatkan pengetahuan, kita pengen mendapatkan solusi tentang sesuatu, kita pengen produk dan lain sebagainya dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah kita bisa memperolehnya gitu loh melalui online. Kita searching guys gitu loh. Nah, ini adalah ciri konsumen pintar. Sehingga konsumen-konsumen pintar ini tidak cocok gitu loh. Ditawar-tawarin dan lain sebagainya karena mereka ini pintar gitu loh. Mereka bisa mereka dengan cepat tahu apa yang dibutuhkan, solusi apa yang diinginkan gitu. Makanya untuk memahami konsumen seperti ini, kita memiliki istilah yang berkembang sekarang, yaitu pentingnya pemahaman tentang buyer's journey gitu ya. Buyer's journey. Apa sih buyer's journey itu? Nah, kita nanti akan bahas tentang terkait buyer's journey. Jadi kalau kita menghadapi konsumen seperti saat ini gitu, zaman now, zaman terkini, maka penting sekali kita untuk memahami buyer's journey. Nah, apa saja hal yang pengen kita bahas terkait dengan buyer's journey? Yang pertama
tentu saja pengertiannya buyer's journey itu seperti apa. Terus kemudian apa saja unsur-unsur yang menjelaskan buyer's journey. Unsur-unsur yang menjelaskan buyer's journey ini terkait dengan komponennya atau dan step-step tahapannya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melihat penting untuk melihat apa yang membedakan buyer's journey dengan proses keputusan pembelian, misalnya dengan yang cukup populer waktu itu adalah dengan AIDA. Nah, guys, eh, sekarang mari kita pahami tentang pengertian buyer's journey. Buyer's journey itu kayak gini. Buyer's journey itu adalah proses atau journey atau perjalanan buyers mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari informasi terkait solusi atas permasalahan itu, mencari informasi solusi atas keinginan-keinginan yang didapatkan hingga mereka menemukan produk yang atau jasa yang tepat sehingga mereka sampai dengan mereka mau membelanjakan uangnya atau money gitu ya, mau melakukan transaksi atas produk tersebut. Ya, ini mirip dengan proses orang mulai dari pertama kali menginginkan sesuatu sampai membeli ini, ya, guys itu. Nah, di zaman sekarang itu terkenal dengan istilah buyer's journey gitu, atau perjalanan buyers mulai dari mengidentifikasi kebutuhannya sampai dia melakukan transaksi dan mereka mau keluarkan money atau uang. Nah, ini buyer's journey. Nah, kemudian komponen apa yang ada di dalam buyer's journey? Itu antara lain sesuai dengan definisinya tadi, itu seperti ada yang namanya konsumen itu punya problem, mereka sadar memiliki kebutuhan juga gitu lah. Terus kemudian mereka sadar akan perlunya solusi sampai mereka menyadari pentingnya ada provider ya yang bisa memberikan solusi yang lebih baik di antara beberapa provider yang lain tentunya. Nah, ini komponen yang ada di buyer's journey. Adapun tahapan-tahapannya adalah ada awareness stage, tahap awareness, ada tahap consideration, dan ada tahap decision. Guys, selanjutnya apa yang membedakan buyer's journey dengan siklus pembelian konsumen? Kalau dulu ada istilah AIDA, awareness, interest, desire, dan action. Dan sekarang dengan istilah buyer journey. Nah, buyer journey terutama yang membedakan adalah fokusnya terutama terkait dengan solusi, pencarian solusi, menemukan masalah apa yang ada di dalam pikiran konsumen. Misalnya konsumen mengidentifikasi ada masalah apa. Konsumen mengidentifikasi dia punya keinginan apa. Nah, kemudian konsumen tersebut mencoba mencari-cari informasi, mencari-cari alternatif solusi. Jadi alternatif solusinya dia cari dulu secara online gitu ya. Nah, baru kemudian terakhir dia baru nyari providernya. Apakah solusi itu bisa diselesaikan sendiri, apakah solusi itu bisa ditanganin sendiri, atau dengan cara-cara yang sederhana, atau dia harus mencari provider ya. Jadi fokusnya adalah solusi itu ditemukan terlebih dahulu, atau setidak-tidaknya 70-80% solusi itu sudah ditemukan dulu. Baru setelah itu berpikir perlu provider atau tidak, perlu penyedia produk atau tidak gitu loh.
Nah, kalau dia perlu itu, maka dia akan cari penyedia-penyedia itu yang biasanya di dalam online pun dia sudah punya gambaran penyedia-penyedianya itu, provider-providernya itu siapa, dia udah tahu biasanya gitu, sudah didapatkan secara online gitu. Nah, kalau AIDA, nah ini gambaran AIDA, justru proses penyadaran konsumen akan masalahnya, ya, akan kebutuhannya dan lain sebagainya, itu didorong atau diintroduksi informasinya itu disuplai oleh provider gitu loh. Jadi sejak di awal itu biasanya dia bisa dapatkan dari provider karena zaman dulu online kan masih kurang, sehingga pencarian online ini ndak semarak belakangan ini kan, sehingga mereka melihat bahwa pada saat kebutuhan terhadap produk dan lain sebagainya, maka informasi yang didapatkan terutama ya dari provider gitu. Jadi provider datang itu sudah membawa ini loh kira-kira produknya gitu. Nah, ini sedikit yang membedakan. Nah, di AIDA model itu prosesnya ada orang mau sadar mulai keberadaan produk gitu ya, mulai mengenal produk gitu ya. Terus kemudian meningkat apakah dia interest atau tidak interest terhadap produk A atau produk B gitu ya. Nah, interestnya itu muncul, kemudian ada desire, ada kebutuhan yang kuat gitu ya untuk solusi dari produk itu atau solusi-solusi yang disediakan oleh produk, baru kemudian dia memutuskan apa, mengambil action, membeli atau tidak, atau mempertimbangkan itu atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah proses di AIDA model gitu loh. Jadi perbedaannya sebetulnya terutama itu terkait dengan cara konsumen memperoleh informasi. Sekarang itu kan konsumen sangat mudah memperoleh informasi gitu loh. Sehingga pada saat dia membutuhkan solusi, yang dicari bukan produk dulu, dia cari solusi dulu gitu loh. Karena solusi-solusi itu bertebaran di internet gitu loh. Nah, itu yang dia cari di situ. Begitu mereka sudah kira-kira gambaran solusinya dapat, dia baru nyari produk, dan itu pun on demand gitu guys. Jadi benar-benar punya kemandirian untuk itu, sehingga ini memberikan perbedaan yang signifikan bagi kita sebagai provider, kita sebagai bisnis yang punya produk harus punya pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen pintar terkini gitu. Nah, ini kira-kira gambaran besarnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, salah satu poin pentingnya di buyer's journey itu ya terkait dengan problem, terkait dengan solusi, baru dia akan berpikir tentang provider gitu. Yang seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, ini pentingnya memahami buyer's journey gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana terkait dengan pemahaman buyer's journey tadi? Nah, kemudian kita punya strategi yang kedua supaya kita ini ditemukan atau produk kita itu ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat berdasarkan kondisi buyer's journey terkini gitu. Nah, tentu di saat sekarang ini boleh saya katakan bahwa jualan yang hebat itu ya jangan jualan gitu loh. Artinya apa ya? Dengan konsumen yang tercerahkan rasanya menjadi tidak relevan kalau kita itu sudah menyodor-nyodorkan produk kita seolah-olah produk kita itu menjadi solusi yang paling tepat untuk sekelompok konsumen gitu. Bukan tidak boleh guys, boleh gitu loh. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah konsumen saat ini itu secara mandiri sangat mudah untuk mendapatkan informasi tentang masalahnya, tentang solusi yang diharapkan, sampai pada akhirnya tentang provider siapa yang akan mereka ambil. Mereka itu sudah tahu secara online gitu loh. Sehingga yang kita lakukan sekarang jangan jualan gitu, jangan nawar-nawarkan maksudnya, bukan itu. Tapi sediakanlah
bahwa solusi-solusi itu, pengalaman-pengalaman solutif itu ada di media online sehingga mereka bisa mengakses gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan mungkin juga ada pertanyaan dari Anda, bukankah orang membeli itu karena ada yang jualan gitu ya? Iya, iya, betul, itu betul gitu ya. Tapi jualannya di zaman sekarang ya jangan terlalu banyak dengan cara menawar-nawarkan, tapi caranya harus kita rubah gitu. Tuh, karena kondisi konsumen saat ini kan sudah berbeda. Mereka secara mandiri tadi ya, sangat mudah mendapatkan informasi gitu loh. Nah, kenapa dengan gampang menawar-nawarkan itu hanya akan mengganggu gitu loh. Kecuali konsumen tertentu di saat sedang membutuhkan, oke, ya, ya tahu kita gitu ya. Dan itu pun karena kita sudah tersedia secara online gitu. Terus kemudian kalau kita menawar-nawarkan terlalu menawar-nawarkan gitu istilahnya, bisa dianggap tidak respect terhadap konsumen terkini yang pintar, mudah dan cepat mendapat informasi. Nah, sehingga eh, tidak terlalu konsumen itu saat ini tidak terlalu butuh penjelasan dari awal tentang produk kita gitu loh. Terus kemudian kemungkinan besar konsumen sudah tahu tentang produk kita dan kemungkinan besar kurang cocok. Nah, dan sudah tahu apakah cocok atau tidak cocok itu banyak tahu dari media gitu loh, gitu. Dan karena kita ini tidak sendiri, banyak orang lain yang juga hadir gitu loh di media online gitu. Nah, sehingga mereka pengetahuan tentang solusi maupun pengetahuan tentang provider juga banyak yang tahu gitu. Itulah pentingnya kita hadir secara online gitu. Nah, jika menginginkan solusi tertentu, konsumen itu dengan mudah menemukannya, guys, gitu. Jadi kok kita nawar-nawarin itu kok sepertinya nggak respect terhadap konsumen saat ini gitu. Dan mungkin hanya akan mengganggu aja gitu. Nah, apa selanjutnya? Jadi justru jualan yang hebat itu di zaman sekarang itu ya jangan jualan gitu loh. Tetapi penting untuk menghadirkan informasi-informasi edukatif, informasi-informasi bermanfaat. Ya, informasi bermanfaat itu ya informasi yang bisa memberikan solusi bagi mereka. Gitu loh. Jadi sebagai salah satu contoh sederhananya begini, atau yang simple aja lah, misalnya Anda bisnis nasi goreng atau jualan nasi goreng lah, gitu kan. Kalau sekarang kan karena kita mangkal di satu tempat atau keliling dan lain sebagainya, kita berharap orang-orang yang akan membeli gitu. Tapi kalau kita orang baru, tidak mudah juga gitu loh. Nah, kalau kita misalnya berbisnis nasi goreng, maka untuk meraih pelanggan terutama secara online supaya mereka tahu, maka kita ya harus banyak membuat konten tentang nasi goreng yang lezat, bagaimana memilih bahan-bahan nasi goreng yang baik, terus kemudian cara menikmati nasi goreng itu seperti apa gitu kan, cara menggorengnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kita sampaikan gitu loh di media-media online secara sederhana yang sekarang mungkin sudah tidak terlalu sulit untuk kita buat gitu loh. Sehingga mereka atau konsumen-konsumen prospek ini tahu kita bahwa kita ini mampu menghadirkan nasi goreng yang bagus gitu loh. Walaupun mungkin sekarang setengah-setengah, kita setengah online, setengah tidak online. Tapi dengan adanya online itu memungkinkan orang tahu kita, memungkinkan setidak-tidaknya mereka kan bicara, oh itu ada di media, oh itu ada di YouTube gitu ya, itu ada di Facebook gitu. Cara bikin nasi goreng, bahwa dia menyediakan nasi goreng yang enak itu ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya itu. Kemudian contoh yang lain, Anda katakanlah jualan madu gitu yang sederhana, bisnis madu gitu ya. Ya banyaklah bikin konten tentang khasiat madu, cara membuat madu jadi makanan yang lezat misalnya, atau apa saja yang bermanfaat tentang madu gitu. Nah, ini apa konten-konten yang perlu Anda sediakan di zaman online sekarang ini. Atau mungkin Anda jualan sayur, bumbu, kebutuhan dapur misalnya. Ya maka banyak-banyaklah
kasih informasi edukasi bermanfaat terkait urusan mengelola dapur, masak memasak, menciptakan selera makan yang lezat dan nikmat itu seperti apa. Nah, ini sediakan konten-konten seperti ini. Nah, ini karena ini zaman online guys gitu loh. Walaupun mungkin separuh bisnis Anda tidak online gitu. Tapi Anda harus membangun pengenalan, membangun pengetahuan masyarakat tentang Anda, membangun trust. Itu bagus juga melalui online. Toh sekarang online pun bisa Anda sebarkan ke orang-orang terdekat yang mungkin biasanya mengakses secara offline gitu kan. Toh sekarang yang terdekat pun ada di online gitu loh guys gitu. Nah sehingga di konten-konten itu harus Anda tampilkan secara online juga gitu. Satu hal lagi yang penting perlu diperhatikan. Kalau tadi kan produk-produk atau usaha-usaha retail yang Anda jalankan terutama terkait makanan. Apalagi jika Anda itu bisnisnya produk-produk tertentu yang memerlukan banyak pertimbangan gitu ya. Misalnya barang-barang yang mahal yang istilahnya high ticket item yang butuh uang pembelian dalam jumlah banyak gitu. Maka di zaman online, konten yang relevan dan konsisten penting untuk bisnis produk Anda. Untuk gampang diketahui, gampang dikenali dengan cepat, serta kalau Anda tampil, ya Anda dianggap keren gitu. Gitu. Nah, dengan cara demikian, konsumen akan mulai paham bahwa Anda terampil menyediakan membuat produk itu, bahwa Andalah pakarnya atau bahwa Andalah ahlinya. Karena konsumen itu jelas lebih suka membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa tentu dari pakar dan ahlinya. Nah ini aja nih garis bawahi guys. Penting sekali Anda tampilkan diri Anda adalah ahlinya atau Anda adalah pakarnya gitu loh. Nah, cara-cara inilah yang akan membuat Anda ditemukan, bukan mencari-cari gitu loh. Gitu. Ya boleh sih mencari-cari gitu, tapi fokusnya mulai dengan ditemukan ya. Bagaimana kita ditemukan gitu loh. Yaitu ditemukan oleh konsumen yang tepat, guys. Gitu ya. Karena bagaimana? Karena semua orang sekarang online. Pengen tahu apa, pengen makan apa, pengen membeli apa, pengen mendapatkan informasi apa, semuanya sudah melalui online gitu loh. Sehingga penting bagi kita untuk hadir secara online dan rajin kita membuat konten. Kalau Anda pengen ditemukan oleh konsumen yang tepat. Perhatikan ya guys, dalam bisnis online, informasi edukatif dan bermanfaat yang Anda upload misalnya, Anda tampilkan, itu dimungkinkan terjadi pengulangan dengan jumlah yang berlipat. Kemudian layanan informasi edukatif dan bermanfaat dibuat dalam jumlah memadai dan secara reguler diperbaharui. Kemudian informasi edukatif dan bermanfaat dibuat dalam jumlah memadai, disusun dalam pilar klaster psikologis yang relevan, memuaskan keingintahuan, dan memberikan solusi bagi pelanggan. Nah, istilah disusun dalam pilar klaster psikologis yang relevan itu sebetulnya gini guys. Kenapa kadang kita penting informasi itu harus kita kemas sedemikian rupa, jumlahnya mencukupi, saling terkait, punya kaitan psikologis antara informasi satu dengan informasi yang lain, karena untuk memuaskan keingintahuan dan pengetahuan-pengetahuan solutif bagi pelanggan gitu. Makanya dibuat dalam klasterisasi pilar konten yang secara psikologis saling mendukung atau relevan. Nah, ini penting nih ya. Nanti akan ada contoh khususnya lah terkait dengan seperti ini. Karena ini terutama begini guys. Kalau kita berpikir tentang bikin konten itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, apalagi kalau yang baru pertama kali membuat ya, mungkin berbulan-bulan baru Anda benar-benar merubah kebiasaan dari tidak pernah bikin konten menjadi bikin konten. Ini pengalaman saya juga sendiri itu loh. Bertahun-tahun untuk mulai membiasakan bikin website dan sampai membiasakan bikin video pun juga membutuhkan proses yang panjang. Tapi tidak usah khawatir, sebetulnya ada teknik yang namanya membangun konten melalui pilar cluster gitu loh.
Artinya ada satu paket tertentu yang harus kita sediakan supaya kita bisa cepat bisa tawarkan kepada pasar. Dan konten itu secara jumlah maupun secara kualitas itu memenuhi. Nah, itu terkait dengan hal itu. Nah, selanjutnya pengelolaan informasi edukatif yang bermanfaat dengan cara di atas akan membuat bisnis online Anda ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat. Gitu loh. Jadi kalau kalau konsumen sebelum membeli itu kan butuh satu titik ya yang jadi batas antara konsumen mau membeli atau tidak mau membeli. Ada satu titik-titiknya adalah di trust, guys, gitu. Begitu kita mencapai trust gitu, maka lebih mudah untuk menciptakan transaksi. Nah, proses untuk menciptakan dari nol sampai menciptakan trust ini yang tidak mudah, harus kita create, kita buat. Nah, konten itu sebetulnya yang akan mendorong orang menjadi trust gitu loh. Gitu. Jadi nggak sekedar kita punya produk langsung jual, produk jual. Nggak ada trust, mereka nggak beli gitu loh. Itu gampang ya kira-kira. Guys, mari kita bandingkan antara mencari-cari atau menawar-nawarkan dengan ditemukan oleh konsumen. Mari kita bandingkan. Mana yang lebih berat? Mana yang mengganggu perasaan? Mencari-cari atau menawar-nawarkan dibandingkan dengan ditemukan sendiri oleh konsumen. Mana yang lebih mengganggu perasaan Anda? Apakah Anda akan mencari-cari terus, nawar-nawarkan terus produk Anda? Atau Anda dengan bikin konten, kemudian dengan jumlah yang mencukupi, kemudian bisa ditemukan oleh konsumen, mana yang mau dipilih? Dan tentu saja yang tidak mengganggu perasaan, bukan? Yang tidak lebih berat untuk dikerjakan, kan? Nah, dari situ kita mau bertanya, mana yang lebih mudah dijalankan? Antara tadi yang aktivitas menawar-nawarkan dibandingkan dengan ditemukan sendiri oleh konsumen. Kemudian pertanyaan muncul lagi, perbandingan. Mana yang lebih bisa atau mana yang bisa lebih sering muncul atau dibuat repetisi atau pengulangan, mencari-cari atau ditemukan. Kalau mencari-cari berarti ada upaya dari Anda untuk terus mencari-cari, mencari-cari. Atau kalau ditemukan dengan adanya konten, Anda berpeluang untuk ditemukan berkali-kali, ya, secara online tadi. Nah, dari sini mana yang lebih dibutuhkan atau lebih dipercaya? Yang mencari-cari, menawar-nawarkan, atau Anda ditemukan sendiri oleh konsumen dengan adanya konten yang Anda buat, konten yang bermanfaat, konten yang menginspirasi, konten yang mengedukasi, konten yang memberikan solusi. Mana yang akan lebih dipercaya atau lebih dibutuhkan? Nah, dari sini Anda bisa menjawab sendiri. Nah, kemudian dari case-case yang tadi ini, mana yang bisa menjadikan cepat goal atau cepat terjadi transaksi? Tentu saja adalah yang cepat menimbulkan kepercayaan, guys. Terus kemudian mana bisnis yang akhirnya unggul? Apakah yang mencari-cari atau yang ditemukan sendiri oleh konsumen? Nah, dari sini Anda bisa melihat betapa pentingnya ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya dengan cepat. Nih, guys. Nah, selanjutnya apa? Kita masuk pada strategi yang ketiga. Tapi hal ini akan kita bahas di bagian 3 ya. Guys, jika Anda ingin merancang untuk memastikan agar bisnis dan produk Anda ditemukan oleh konsumen yang tepat dan dipercaya lebih cepat, maka pembelajaran intensifnya juga sudah ada pada program berikut ini, yaitu Aji Aji 2 in 1, solusi bisnis dan
penghasilan. Program ini untuk Anda yang mau super hemat, gak mau tanggung-tanggung, serta mau kejar cuan cepat, tambah untung. Dan linknya bisa dicek di episode ini. Nah guys, sampai jumpa di bagian yang ketiga ya guys ya. Dadah.